Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi. Kita akan membahas tentang beberapa konsep dasar dari analisis regresi. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kita masuk dulu ke definisi. Analisis regresi itu berfokus untuk mempelajari keterikatan satu variabel atau misalnya variabel dependent dengan satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel independen, dengan cara mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependent ketika nilai variabel independen tetap. Nah, untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat grafik yang akan disajikan ini. Nah, pada grafik tersebut memvisualisasikan definisi dari regresi, yakni rata-rata nilai variabel dependent ketika variabel independen tetap. Jadi ketika nilai variabel independen tetap, kemudian ini adalah nilai variabel Y, nah kita cari nilai rata-ratanya. Nah, grafik tersebut merupakan hasil plotting analisis regresi dengan tinggi badan sebagai variabel dependen dan usia sebagai variabel independen pada sumbu horizontal ini. Kemudian titik-titik vertikal ini menggambarkan persebaran data Y pada setiap X. Garis lurus yang melintang, garis ini merupakan menghubungkan rata-rata di setiap X. Garis lurus yang melintang ini menghubungkan nilai rata-rata Y di setiap X. Grafik ini juga memperlihatkan bahwa persebaran nilai Y atau variabel dependen pada tiap nilai X itu simetris. Dan rata-rata nilai Y itu meningkat di setiap peningkatan nilai X. Nah, ini adalah salah satu contoh atau wujud ketika kita memplotting hasil analisis regresi. Ya, analisis regresi tidak selalu menyatakan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu seharusnya dibangun berdasarkan teori yang dapat diterima secara logika. Jadi, hubungan antar variabel yang signifikan secara statistik belum bisa digunakan untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Itulah mengapa hipotesis dengan landasan teori yang kuat dan logik menjadi sangat penting. Contoh nih ya, Anda ingin menguji hubungan antara musim hujan dengan tingkat kehamilan wanita, ya bisa jadi itu ada hubungannya kan. Nah, setelah Anda mendapatkan data dan melakukan uji analisis regresi, hasil analisis menyatakan hubungan yang signifikan secara statistik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa musim hujan berpengaruh meningkatkan tingkat kehamilan wanita? Nah, belum tentu. Alasannya karena hubungan sebab akibat tersebut memang belum bisa dijelaskan secara logika, teori, dan ilmu pengetahuan. Gitu kan. Nah, contoh lain, Anda ingin melakukan analisis regresi tentang hubungan antara tingkat kelahiran kanguru di Australia dengan tingkat kelahiran anak di Indonesia. Ya kan, nggak nyambung sama sekali kan kelahiran kanguru dengan kelahiran anak di beda negara. Nah, Anda mencoba untuk mencari datanya. Setelah Anda mendapatkan data, Anda uji dan hasilnya ternyata signifikan secara statistik. Tetapi apakah Anda ingin mengambil kesimpulan bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah hubungan sebab akibat? Nah, kesimpulannya adalah analisis regresi itu dapat memberikan hasil hubungan signifikan pada data apapun secara statistik, meskipun variabel tersebut tidak mempunyai hubungan secara logika. Itu karena statistik atau analisis regresi hanya memberikan hasil dari persebaran data yang diuji dengan metode statistik yang digunakan. Jadi, hati-hati jika teman-teman melakukan penelitian, hubungan sebab akibat itu bukan karena signifikannya variabel yang teman-teman uji, tapi kita harus mengacu pada teori tersebut, teori dulu, habis itu baru kita mengujinya dengan analisis regresi. Nah, ini terminologi yang akan kita pakai.
Nama lain dari dependent variable yaitu ada explain variable, ada predictant, ada regression, ada response, ada endogenous, ada outcome, ada control variable. Nah, nama lain dari independent variable itu ada explanatory variable, ada predictor, ada regressor, ada stimulus, ada exogenous, ada covariate, control, dan variable. Silahkan teman-teman nanti dibaca PowerPoint-nya agar lebih memahami. Yang jelas, saya akan lebih sering menggunakan variabel dependent dan variabel independent. Dan Y itu biasanya mensimbolkan variabel dependent dan X biasanya mensimbolkan variabel independent. Huruf kecil KIT atau subletter pada KIT pada variabel Y dan X, YI dan XI, nah menyatakan kalau jika itu K itu pada umumnya untuk menyatakan jumlah variabel independen. Jadi ketika Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X K, itu berarti di situ variabelnya itu sebanyak K. Gitu. K variabel. Berarti K itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu kan. Kemudian individual observasi itu disimbolkan dengan I. Maksudnya adalah ketika ada XI berarti I itu jumlah observasinya. Jika jumlah observasi teman-teman itu 100 berarti jumlah X-nya itu ada 100. Jadi jumlah data observasi di dalam variabel X itu ada 100. Jadi ada X1, X2, X3, dan lain sebagainya. X pada observasi pertama, X pada observasi kedua, dan seterusnya. Nah, T itu melambangkan waktu. Seumpamanya ada X, I, T. X pada observasi pertama pada waktu pertama. X pada observasi kedua pada waktu pertama, begitu. Nah, begitu dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan hypothetical example, yaitu kita menggunakan permisalan, menggunakan contoh untuk memisalkan bagaimana memahami analisis regresi. Nah, asumsikan bahwa data yang kita peroleh ini adalah data populasi ya. Tabel ini merupakan data konsumsi mingguan, yaitu Y ini, dan income. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada conditional means. Nah, conditional means itu merupakan rata-rata nilai Y pada tiap nilai X. Jadi ini kan ada nilai X 80. Nah, kemudian ini ada persebaran nilai Y-nya pada X 80. Jadi 55, 60, 65, 70, 75. Nah, rata-rata ini merupakan penjumlahan ini dibagi dengan jumlah observasi di pada X sama dengan 80. Jumlah observasinya 5, berarti 325 dibagi 5 gitu. Ini jumlah observasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 462 dibagi 6 dan seterusnya. Nah, conditional means of Y itu maksudnya begitu. Jadi rata-rata nilai Y pada tiap X. Gitu. Kemudian ini data ini nanti akan kita gunakan seterusnya di contoh ini. Nah, jika divisualisasikan dengan grafik, gambarnya terlihat seperti pada gambar yang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa garis melintang naik di antara persebaran data disebut sebagai population regression line atau yang merupakan regresi Y terhadap X. PRL ini, population regression line, kemudian saya singkat sebagai PRL. PRL diperoleh dengan menghubungkan nilai rata-rata Y di setiap nilai X, ya kan? Rata-ratanya ini pada nilai X 80, rata-ratanya pada nilai X 100 adalah ini titiknya, dan seterusnya. Ya kan? Untuk menyederhanakan, ya, ibaratnya gini kan, nah, persebaran nilai Y pada setiap nilai X itu diasumsikan tersebar secara simetris di antara rata-ratanya. Dan PRL itu melintas tepat di tengah-tengah di antara persebaran data ini.
Kemudian jika kita gambarkan bagaimana distribusi dari data-data nilai Y pada setiap X, itu gambarnya semacam ini. Nah, ini diasumsikan karena diasumsikan bahwa distribusi pada persebaran datanya ini normal. Karena dia berada tepat di tengah-tengah persebaran datanya. Nah, sekarang kita bahas konsep tentang population regression function. Nah, dari paparan sebelumnya dapat dikatakan bahwa conditional means expected ini A dalam kurung Y, XI dalam kurung lagi itu kalau dibaca expected Y given XI. Nah, itu merupakan fungsi dari XI atau bisa ditulis, nah ini, expected Y given XI sama dengan fungsi dari XI itu sendiri. Nah, di mana fungsi ini bisa berisi beberapa variabel independen. Nah, persamaan ini disebut sebagai population regression function. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan bagaimana kita mengasumsikan hubungan X terhadap Y. Nah, itu akan menentukan isi dari fungsi ini. Pertanyaan ini penting karena pada kenyataannya kita itu tidak memiliki akses data populasi juga untuk dapat diuji. Oleh karena itu, kita bergantung pada teori untuk memahami bentuk hubungan tersebut. Seperti pada hubungan antara income terhadap konsumsi tadi itu, tadi kan diasumsikan bahwa hubungannya adalah linear. Oleh karena itu, bentuknya itu linear. Nah, jika diasumsikan expected Y given XI merupakan fungsi linear dari X, maka diperoleh persamaan semacam ini. Karena ini fungsi linear, ini linear, gitu kan. Nah, persamaan ini tuh disebut sebagai population regression function. Linear population regression function, atau nantinya kita juga bisa menyebutnya sebagai model regresi. Beta 1 ini adalah intercept seperti yang saya bahas sebelumnya di video sebelumnya. Dan beta 2 ini adalah slope coefficient. Nah, sekarang soal linearity in parameters. Nah, apa yang dimaksud dengan linear dalam analisis regresi? Nah, yang dimaksud dengan analisis regresi itu yang akan kita pelajari juga dalam satu semester ini itu adalah linear in parameters. Contohnya adalah ini, ada dua persamaan di sini atau ada dua model regresi di sini. Yang pertama itu expected Y given x1 sama xi sama dengan beta 1 plus beta 2 x kuadrat xi kuadrat. Yang kedua expected Y given xy xi sama dengan beta 1 plus beta 2 kuadrat xi. Nah, mana yang disebut sebagai linear in parameter dan mana yang disebut sebagai linear in variables. Nah, yang pertama ini dia itu linear secara parameter, tetapi tidak secara variabel karena variabelnya dikuadratkan. Nah, dan yang kedua ini linear secara variabel tetapi tidak secara parameter. Nah, model regresi yang akan kita gunakan itu adalah semuanya adalah linear in parameters. Yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah linear in parameters. Jadi model seperti ini itu diizinkan di dalam model regresi yang akan kita pelajari selama satu semester. Selama hanya X-nya saja yang dikuadratkan, itu nggak masalah. Atau variabelnya saja yang dikuadratkan, itu nggak masalah. Selama parameter regresinya beta 1 dan beta 2 yang akan kita estimasi itu linear,
maka dia bisa digunakan menjadi model yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nah, ini wujud-wujud atau bentuk dari persebaran data hubungan antar variabel. Jadi, ini variabelnya X dan Y. Kemudian jika ada persebaran data yang bentuknya mirip dengan seperti ini, U begini, nah maka bisa diprediksikan bahwa hubungan keduanya itu memiliki hubungan kuadratik. Jadi model regresi yang kita gunakan itu bisa menggunakan model regresi kuadratik, linear quadratic regression model. Kemudian ketika persebaran datanya berbentuk seperti ini, berarti dia bisa menggunakan model regresi yang kubik, gitu kan. Kemudian ketika dia bentuknya eksponensial, dia bisa menggunakan exponential linear regression. Nah, dengan melihat gambar ini, harapan saya teman-teman ketika plotting data, ini kebetulan hanya 2 data ya. Ketika teman-teman hanya menggunakan 2 data, variabel dependent dan variabel independent, itu ketika diplot itu akan sangat mudah. Sebaiknya teman-teman menggunakan model seperti apa. Akan sangat mudah untuk menggambarkan bentuk hubungan antar kedua variabel tersebut. Oke, karena ini ketika kita salah menentukan bentuk hubungannya, nanti ada yang disebut sebagai model spesifikasi error, dan itu akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang spesifik stokastik. Pada contoh sebelumnya, telah disampaikan bahwa ketika pendapatan naik, jumlah konsumsi secara rata-rata juga akan naik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan jumlah konsumsi pada tiap individual keluarga pada jumlah pendapatan tertentu? Apakah juga naik? Nah, jawabannya adalah jumlah konsumsi pada individual keluarga tidak selalu akan naik ketika jumlah pendapatannya lebih tinggi. Nah, lalu apa yang bisa kita katakan tentang hubungan konsumsi individu keluarga dengan tingkat pendapatan? Nah, yang dapat kita pahami adalah jumlah konsumsi individu keluarga pada tingkat pendapatan tertentu tersebar simetris di sekitar rata-rata konsumsi pada tingkat pendapatan tersebut. Nah, seperti yang tadi digambarkan. Oleh karena itu, terdapat deviasi nilai konsumsi individu Y. Nah, yang dapat dirumuskan seperti ini, bahwa deviasinya itu digambarkan dengan UI sama dengan YE minus expected Y given XE. Nah, expected Y ini nilai rata-rata pada tiap X, ini kan. YI ini adalah nilai individual dari konsumsi tersebut. Gitu. Nah, U ini, atau kita bisa menulisnya adalah dengan seperti ini, YI sama dengan expected Y given XI plus UI. Nah, U ini apa sih gitu kan? U ini merupakan random variable yang tidak dapat diobservasi, yang kita tidak dapat karena keterbatasan kita itu tidak dapat mengobservasinya. U ini bisa bernilai positif atau negatif, dan U ini seringkali disebut sebagai stochastic error term, atau kita nanti untuk menyederhanakan saya hanya akan menyebutnya sebagai error terms. Gitu. Nah, bagaimana kita dapat menginterpretasikan dari rumus ini, persamaan ini? Sederhananya kita dapat mengatakan bahwa tingkat konsumsi keluarga pada tingkat pendapatan tertentu itu merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu expected Y given XI atau rata-rata nilai Y pada X tertentu plus
error termnya. Nah, komponen ini disebut sebagai komponen sistematik atau komponen komponen yang dapat kita observasi atau tidak dapat kita tentukan, sedangkan U ini atau error term ini merupakan komponen yang kita sendiri tidak dapat mengobservasinya atau tidak dapat menentukannya. Nah, pada intinya error term ini itu merupakan komponen yang menangkap variabel-variabel yang tidak dapat kita amati dan tidak dapat kita masukkan dalam model regresi. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memasukkan semua variabel yang berpotensi mempengaruhi variabel dependen yang kita gunakan dalam analisis. Oke. Jika expected Y, XI diasumsikan linear terhadap XI, maka model regresinya berubah menjadi seperti ini. Nah, dalam kasus contoh kita ini, yang kita gunakan yaitu tentang konsumsi, regresi antara konsumsi dengan terhadap income, kita tahu bahwa banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi konsumsi. Gitu. Nah, sekarang mengambil contoh pada tabel sebelumnya, kita coba tuliskan ya. Jika X 80, tadi tabel sebelumnya silakan nanti dilihat lagi. Maka Y1 itu kan 55. Beta 1 plus beta 2, X-nya berapa? 80 plus UI-nya berapa? Itu kan. Y2 itu 60, beta 1 plus beta 2 kali 80 plus U2, dan seterusnya. Gitu. Jika kita cari nilai ekspektasi atau nilai expected value atau nilai rata-rata dari kedua sisi, maka expected YI dan given XI sama dengan Y given XI plus UI given XI. Nah, intinya adalah error term, nilai rata-rata error term given XI itu sama dengan 0. Jadi nilai rata-rata error term di sini, ini kan pada X sama dengan 80, nilai rata-ratanya itu diekspektasikan sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pada analisis regresi, nilai rata-rata error term itu diekspektasikan bernilai 0. Nah, apa pentingnya error term? Kenapa kita membahasnya? 1. Mengatasi permasalahan keterbatasan teori yang tidak mampu menjelaskan hubungan yang kompleks secara lengkap. Contohnya kayak contoh yang kita gunakan, bahwa kita meregresikan konsumsi keluarga terhadap income. Nah, padahal kita tahu bahwa yang mempengaruhi konsumsi itu faktornya banyak, tidak hanya income, tapi teori hanya dapat menjangkau atau hanya dapat menjelaskan bahwa salah satu faktornya itu adalah income. Nah, maka keterbatasan teori ini tidak bisa kita tuangkan, maka di dalam model regresi kita perlu cantumkan error term untuk menangkap faktor-faktor yang tidak bisa kita masukkan ke dalam model regresi. Nah, yang kedua, mengatasi adanya ketersediaan data. Nah, meskipun jika kita bisa mengetahui variabelnya yang bakal mempengaruhi variabel dependen, kita tahu semuanya, tapi balik lagi, belum tentu kita bisa mendapatkan data dari semua variabel yang kita ingin masukkan gitu kan. Bisa jadi ada beberapa variabel yang datanya itu tidak ada. Sehingga memang dibutuhkan error term. Kemudian variabel inti versus variabel tambahan. Maksudnya adalah ada beberapa variabel yang memang benar-benar memberikan pengaruh secara hubungan secara signifikan atau impact yang besar terhadap variabel Y atau variabel dependen. Tapi ada beberapa variabel bebas lain atau variabel independen lain yang itu impact-nya tidak signifikan. Nah, variabel-variabel semacam ini
ketika dimasukkan ke dalam model regresi akan membuat semakin kompleks dan akan membuat pekerjaan semakin banyak, padahal impact-nya tidak terlalu besar. Nah, variabel-variabel ini bisa kita tinggalkan, tidak kita masuk dalam model regresi, tetapi kita menggunakan error term untuk menangkap faktor tersebut atau untuk menggantikan variabel tersebut. Nah, seberapapun teori bisa menjelaskan sebuah fenomena, kita tetap harus tahu bahwa perilaku manusia itu tidak akan pernah sama di antara semuanya. Pasti ada satu dua orang itu yang secara acak memang dia acak secara nalurinya gitu loh. Nah, untuk mengatasi perilaku manusia yang acak semacam ini kita perlu menggunakan error term dalam model regresi kita, karena itu salah satunya cara untuk menangkap faktor-faktor lain selain variabel yang kita masukkan dalam model regresi. Nah, mengatasi proksi variabel yang tidak baik. Nah, ada beberapa penelitian yang memang proksi variabelnya itu tidak baik. Contoh ya, kita ingin mengukur tentang research and development dari sebuah perusahaan. Nah, kita menggunakan jumlah pengeluaran research and development. Nah, pertanyaannya adalah apakah jumlah pengeluaran untuk riset atau biaya untuk research and development itu merepresentasikan kinerja dari research and development? Belum tentu kan, bisa jadi dia keluar banyak uang tetapi kinerjanya nggak efektif dan nggak efisien. Jadi kadang ada beberapa proksi yang digunakan untuk merepresentasikan variabel itu yang tidak baik. Nah, yang semacam ini bisa kita tangkap kita atasi dengan error term, dengan adanya error term. Kemudian mengatasi kesalahan dalam penentuan model ekonometrika. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa model ekonometrika itu ketika kita tahu bahwa itu modelnya adalah linear, berarti ya gampang. Tapi terkadang kita nggak tahu itu sebenarnya itu bentuk hubungannya bisa linear, kuadratik atau apapun gitu kan. Nah, cara mengatasinya itu kita terbantu oleh adanya error term itu untuk menangkap kesalahan-kesalahan dalam penentuan model ekonometrika yang kita gunakan dalam analisis regresi. Nah, kita masuk ke sample regression function. Nah, ini karena keterbatasan ketersediaan data dan kenyataan bahwa seorang peneliti hampir mustahil bisa mendapatkan data populasi, maka kita itu hanya bisa bergantung pada SRF untuk mengestimasi parameter dalam analisis regresi. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mengestimasi PRF dengan menggunakan data sampel? Nah, hal inilah yang akan menjadi fokus perhatian selama kita belajar ekonometrika. Tugas kita adalah mengestimasi parameter PRF dengan dasar data sampel yang kita miliki. Nah, misalkan kita melakukan random sampling terhadap data yang kita punya tadi. Jadi, pada setiap nilai X, kita ambil nilai Y satu aja. Kita ambil satu nilai Y pada setiap X. Nah, hasilnya pada tabel ini bahwa pada X 80, Y-nya 70, dan seterusnya. Sampling yang kedua menghasilkan tabel data semacam ini. Kemudian kita plot nih. Nah, garis ini kalau tadi ketika kita menggunakan data populasi, garisnya disebut sebagai PRF atau Population Regression Function. Nah, garis ini merupakan garis SRF. Gitu kan. Ini berdasarkan sampel pertama dan ini berdasarkan sampel kedua. Nah, pada sample regression function SRF, yang membedakan itu adalah di sini ada topinya atau dibaca hat. Jadi Y hat sama dengan beta hat 1, beta hat 2, dan XE. Nah, Y hat itu merupakan estimator dari expected Y given X1. Nah, B hat estimator B1 dan B2 hat itu estimator dari B2. Nah, ketika kita menggunakan data sampel untuk mengestimasi parameter
PRF, maka kita menggunakan head ini. Bedanya itu tadi. Jadi tujuan utama analisis regresi itu untuk mengestimasi PRF dengan menggunakan basis SRF. Gitu. Nah, ketika dia menggunakan basis sampel, maka UI hat ini disebut sebagai residual term. Nah, kita lihat grafik perbandingannya bahwa ini adalah PRF dan ini adalah SRF. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa grafik populasi dengan grafik data sampel itu sudah berbeda. Nah, lagi-lagi tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk mengestimasi PRF dengan menggunakan basis SRF. Nah, kemudian muncul pertanyaan bagaimana kita bisa mengestimasi B1 head dan B2 head itu agar mirip semirip-miripnya dengan PRF, yang mana kita nggak mempunyai datanya, jadi kita tidak tahu sebenarnya grafik PRF seperti apa pada kenyataannya. Nah, jawaban ini itu akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Jadi pada intinya adalah bahwa tujuan dari analisis regresi itu untuk mengestimasi PRF dengan basis SRF. Dengan sampel data yang kita miliki, kemudian kita ingin mengestimasi parameter dengan sampel data yang kita miliki, kita mencoba mencari parameter yang semirip mungkin dengan parameter populasi. Yang mana parameter populasi kita tidak tahu itu pada kenyataannya karena kita tidak punya data populasi. Kita hanya punya data sampel. Nah, kita lihat di sini YI itu Y ini merupakan Y hat atau estimasi YI plus residual term di sini kan. Estimasi YI-nya ada di sini, residual term-nya segini. Itu adalah YI. Nah, dan dengan PRF, YI merupakan expected Y given XI plus error term-nya. Nah, ini pertanyaannya itu tadi, apa kita mempunyai metode untuk mengestimasi B1 head dan B2 head yang benar-benar mendekati B1 dan B2. Nah, ini kita akan bahas selama satu semester itu kita akan membahas tentang hal ini. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.